Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika tentang bilangan bulat dengan materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam matematika kelas 7 bersama saya Ira Triana. Nah, sebelum kita masuk pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu KD 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini, yaitu pertama, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi pembagian bilangan bulat. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat melakukan operasi campuran, tambah, kurang, kali, bagi bilangan bulat. Yang pertama, operasi perkalian bilangan bulat. Positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, 6 dikali 4 sama dengan 24. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, 6 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 24. Negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, negatif 6 dikali negatif 4, hasilnya adalah positif 24. Kita perhatikan di sini, jika dua buah bilangan bulat yang bertanda sama-sama positif dikalikan, maka hasilnya positif. Sama-sama bertanda negatif dikalikan, maka hasilnya adalah positif. Jika dua buah bilangan bulat itu berbeda tandanya, maka hasil perkalian bilangan itu adalah negatif. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Jika 4 dikali 6 hasilnya juga 24. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6. Sehingga A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap bilangan bulat A dan B. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Dalam kurung 6 dikali negatif 4 dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 48. 6 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 2, hasilnya juga negatif 48. Jadi, 6 dikali negatif 4 dalam kurung dikali 2 sama dengan 6 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 2. Sehingga A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. 6 dikali 2 ditambah 3 dalam kurung sama dengan 6 dikali 2 ditambah 6 dikali 3. Sehingga hasilnya 12 ditambah 18 sama dengan 30.
6 dikali dalam kurung 2 dikurang 3, maka hasilnya 6 dikali 2 dikurang 6 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 12 dikurang 18, sama dengan negatif 6. Dari contoh di atas dapat disimpulkan yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Yang kedua adalah operasi pembagian bilangan bulat. Sama seperti operasi perkalian, kita bahas lagi. Jika positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, 24 dibagi 6 sama dengan positif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya, 24 dibagi negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, negatif 24 dibagi 6 sama dengan negatif 4. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya, negatif 24 dibagi negatif 6 sama dengan 4. Nah, operasi pembagian sama dengan operasi perkalian tandanya. Yang ketiga adalah operasi campuran bilangan bulat. Operasi campuran adalah operasi yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian secara bersamaan dalam satu persoalan. Contoh, 50 ditambah 60 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 50 ditambah dalam kurung 60 dibagi 2 dikurang dalam kurung 5 dikali 4. Mengapa tidak 50 kita tambahkan dengan 60 terlebih dahulu? Ini tidak bisa karena operasi pembagian ini lebih kuat daripada operasi penjumlahan. Sehingga kita kasih kurung untuk 60 dibagi 2. Karena ini lebih kuat. Dan 5 dikali 4 juga kita kasih kurung karena lebih kuat. Sehingga hasilnya adalah 50 ditambah 30 dikurang 20. Sama dengan 80 dikurang 20. Sama dengan 60. Contoh yang kedua, dalam kurung 40 dikurang 25 dikali 3 ditambah negatif 20. Nah, ini ada tanda kurung. Jika ada tanda kurung, kita dahulukan mengerjakannya bilangan yang ada di dalam kurung. Sehingga 40 dikurang 25 hasilnya adalah 15. Kita kalikan 3 ditambah negatif 20. Maka hasilnya 40 ditambah negatif 20. Hasilnya adalah negatif 25. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rifaya mengerjakan 20 soal tes matematika dari total 25 soal yang tersedia. Sebanyak 17 jawabannya benar dan sisanya salah. Jika jawabannya benar, diberi skor 4. Jika jawabannya salah, diberi skor negatif 1. Dan jika tidak menjawab, diberi skor 0. Maka, tentukanlah skor yang diperoleh Rifaya. Jawabnya, nilai Rifaya adalah 17 dikali 4 karena Rifaya menjawab 17 soal benar, skornya 4 sehingga 17 dikali 4. Ditambah, Rifaya mengerjakan 20 soal, 17 benar berarti 3 soalnya salah.
Sehingga 3 dikali dengan negatif 1. Negatif 1 adalah skor jika salah. Ditambah, total soal ada 25, sedangkan Rifaya mengerjakan 20 soal. Sehingga ada 5 soal yang tidak dijawab. Sehingga 5 dikali 0. 0 adalah skor tidak menjawab soal. Sehingga 68, 17 dikali 4 hasilnya 68, ditambah 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3, ditambah 5 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga nilai Rifaya adalah 65. Jadi, skor yang diperoleh Rifaya adalah 65. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan bertemu lagi pada materi selanjutnya tentang bilangan pecahan. Bersama saya, Ibu Ira Triana, SMP Negeri 7 Sikawan.